Internet dihebohkan begitu ya oleh berita soal Elon Musk yang mengajak Mark Zuckerberg adu jotos. Dua miliarder pengusaha industri atau penguasa industri teknologi tersebut tampak saling merespon ajakan gelut via media sosial. Terakhir, lokasi untuk adu fisik sudah ditetapkan. Elon Musk meminta Zuckerberg datang ke Octagon yang merujuk pada area pertandingan untuk Ultimate Fighting Championship atau UFC di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Belum ditetapkan waktu pasti adu jotos tersebut berlangsung, namun warganet memprediksi akan dibuka tiket untuk menyaksikan pertandingan antara dua CEO raksasa teknologi kenamaan tersebut. Kronologi pergesekan dimulai dari sebuah tweet yang menyebutkan bahwa Facebook perusahaan milik Zuckerberg hendak membuat pesaing Twitter. Kabar ini sudah terdengar sejak akhir 2022 lalu. Chief Product Officer Meta atau induk Facebook, Chris Cox, mengatakan ini pengembangan platform pesaing Twitter sekarang sudah di tahap pengkodean. Raksasa teknologi itu berencana merilisnya dalam waktu dekat dan menanggapi hal tersebut, Mark pun mengekspresikan kekhawatirannya di Twitter. Menurutnya, jika Meta pengembangan pesaing Twitter, maka perusahaan itu secara penuh akan memonopoli industri media sosial. Ya, di informasi berikutnya masih dari mancanegara, setelah mendapat gugatan di Amerika Serikat, Binance beberapa saat lalu turut digerebek kepolisian di Perancis. Terbaru, layanan penukaran mata uang kripto itu pun mendapat tekanan dari Brasil. Anggota DPR Brasil, Alfredo Gaspar, meminta pemanggilan terhadap Direktur Binance Brasil, Guilherme Haddad. Panggilan ini merupakan bagian dari investigasi yang dilancarkan Komisi Penyelidikan Parlemen atau CPI di Brasil. Negara tersebut menduga praktik Binance merupakan skema piramida yang dilarang secara hukum. Permintaan pemanggilan sudah diajukan kemarin, adapun pelaksanaannya masih menunggu vote dari anggota CPI pada 27 Juni mendatang. Dilansir dari media lokal portal Do Bitcoin, jika hasil vote menyetujui pemanggilan tersebut, Haddad akan segera diminta menghadap ke parlemen untuk memberi kesaksian. Gaspar mengatakan pemanggilan Binance di Brasil menyusul kisruh yang terjadi di negara lain. Saat ini polisi federal Brasil juga tengah melancarkan investigasi ke perusahaan tersebut. Dan kita perhatikan sebelumnya, SEC di Brasil juga telah meminta Binance berhenti menawarkan portofolio produk Bitcoin masa depan bagi masyarakat. Di informasi berikutnya ada cerita sedih ya, tragis pemirsa, pencarian kapal selam penjelajah bangkai Titan yang tenggelam akhirnya membuahkan hasil. Penjaga pantai Amerika Serikat menyebut telah mendapatkan area puing kapal itu. Laksamana Muda penjaga pantai Amerika Serikat John Mauger mengatakan kendaraan selam robotik yang dikerahkan dari kapal Kanada menemukan puing-puing dari kapal selam Titan pada Kamis pagi waktu setempat di dasar laut sekitar 1.600 kaki atau 488 meter dari haluan Titanic, 2,5 mil atau 4 km di bawah permukaan. Ia menyatakan kapal selam wisata Titanic yang membawa 5 orang ditemukan dalam potongan-potongan dari ledakan dahsyat yang menewaskan semua orang di dalamnya. 5 fragmen utama Titan sepanjang 22 kaki atau 6,7 meter terletak di bidang puing-puing yang tersisa dari kehancurannya, termasuk kerucut ekor kapal dan 2 bagian lambung tekanan. Tidak disebutkan apakah jasad manusia ditemukan, namun Mauger mengatakan penjaga pantai tidak dapat memastikan kapan atau mengapa kapal itu meledak, namun militer Amerika Serikat awalnya mendeteksi kemungkinan ledakan pesawat itu pada perangkat pemantau suara bawah air rahasia tak lama setelah hilang pada hari Minggu. Tidak jelas di mana atau seberapa dalam Titan saat ledakan terjadi, tetapi bingkai kapal Titanic berada hampir 13.000 kaki atau hampir 4.000 meter di bawah permukaan laut. Kondisi itu mengindikasikan terjadinya implosion atau ledakan bawah air. Di informasi yang terakhir ada soal TikTok ya. TikTok menjadi media sosial yang paling populer belakangan ini. Penggunanya pun berasal dari berbagai kalangan dan umur, tak terkecuali remaja dan anak-anak. Baru-baru ini muncul tren role play di TikTok, mulanya viral gara-gara sebuah video yang memperlihatkan seorang ayah memergoki anaknya yang
tengah bermain role play yang tak sesuai dengan umurnya. Sebagai informasi, role play dalam konteks di TikTok adalah melakoni peran tertentu di luar karakter asli seseorang. Peran itu disalurkan melalui konten yang dibuat dari cara bertutur, filter pendukung, cara berpakaian, dan banyak lagi. Psikiater Lahargo Kembaren, SPKJ, mengemukakan sisi buruk dari role play di TikTok. Menurut dirinya, ada potensi seseorang bisa mengalami adiksi atau ketagihan, dan hal ini bisa membahayakan bagi anak-anak yang masih berproses dalam pencarian jati diri. Lebih lanjut, menurut penelitian dari Surgeon General's Advisor Amerika Serikat, ada dampak negatif dari penggunaan media sosial pada anak-anak dan remaja. Sebuah studi pada remaja Amerika Serikat berusia 12 hingga 15 tahun yang disesuaikan dengan status kesehatan mental dasar menemukan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial berisiko 2 kali lipat mengalami kesehatan mental yang buruk, termasuk gejala depresi dan gangguan kecemasan.